warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmian Fatifida, mahasiswi program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 20010252224. Di sini, video kali ini saya akan membahas mengenai standarisasi pendidikan dan masa depan. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Isana El Khuluko, MPD. Mengenai standarisasi pendidikan dan masa depan, di sini saya akan membahas mengenai apa itu pendidikan terlebih dahulu. Menurut saya, pendidikan adalah suatu usaha tenaga pendidik yang menghasilkan peserta didik atau generasi muda yang memiliki keterampilan, wawasan, kecerdasan, serta akhlak mulia sehingga menghadapi tuntutan masa depan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki akar nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional sehingga bisa menghadapi tuntutan masa depan. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 tentang Sisdiknas. Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, cakap, menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Mengenai standarisasi pendidikan, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk watak kepribadian bangsa yang bermartabat. Ada 8 standar nasional pendidikan yang perlu kita akan laksanakan dan kita hadapi untuk masa depan. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga pendidik. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, standar penilaian. Standar kompetensi kelulusan ini sebagai pedoman para guru untuk menentukan kompetensi minimal kelulusan untuk peserta didik, yang meliputi kompetensi minimal kelulusan satuan pendidikan dasar dan menengah seperti SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, kompetensi minimal kelulusan dalam kelompok mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi minimal kelulusan setiap masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, standar isi. Standar isi yaitu berisi materi-materi minimal yang harus dipahami oleh peserta didik dan sebagai syarat kelulusannya. Yang ketiga, standar proses. Dalam standar proses yaitu proses di mana proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan, kreatif, dan membangkitkan semangat dan membuat peserta didik itu motivasi dan mengikut sertakan dalam pembelajaran tersebut. Dan pendidikan dan tenaga pendidik. Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, memiliki keterampilan, dan memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama, keterampilan sosial, kedua, keterampilan pedagogi, yang ketiga, keterampilan profesional, yang keempat, keterampilan kepribadian. Standar penilaian. Standar penilaian yaitu di mana penilaian hasil pembelajaran peserta didik didasarkan oleh 3 hal tersebut. Yang pertama, pendidik atau guru. Terus yang kedua, satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu bisa jadi SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, pemerintah. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Sekolah harus memiliki satuan pendidikan atau sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang harus mendukung dalam proses pembelajaran, seperti peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku atau sumber pendidikan. Yang keenam, standar pengelolaan. Pendidikan harus dikelola oleh tiga tingkatan. Yang pertama, pendidikan harus dikelola oleh satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan harus dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, pendidikan harus dikelola oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, standar pembiayaan pendidikan. Dalam standar pembiayaan pendidikan ada 3 hal.
yaitu biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa depan. Era sekarang sudah masuk era modern, yang dimana kita bergantung dengan teknologi, yaitu seperti robot, televisi, laptop, HP, informasi dari internet maupun sosial media. Dan sekarang pekerjaan pun bisa bergantung dan bergandeng dengan sosial media dan internet. Setiap zaman akan mengalami perubahan dan teknologi setiap zaman akan mengalami kemajuan. Ada faktor-faktor di mana pendidikan harus lebih maju dan harus menyiapkan bagaimana menghadapi masa depan. Yang pertama, teknologi setiap zaman akan semakin maju. Yang kedua, setiap perubahan pasti akan terjadi setiap zamannya di masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan di masyarakat akan semakin bertambah di setiap harinya. Pendidikan merupakan sektor utama dan kunci dasar dalam sektor pembangunan. Oleh sebab itu, kita sebagai guru maupun calon guru harus mengetahui dan menyiapkan bagaimana menghadapi pendidikan dalam masa depan. Pendidikan modern telah berhasil mengantarkan negara-negara maju menuju kesuksesan dari keterbelakangan dan kemiskinan dari masa lampau. Untuk memenuhi dan Indonesia pendidikannya semakin maju, harus melalui proses dan tahap-tahap. Oleh sebab itu, kita sebagai guru, gak hanya guru atau calon guru, masyarakat pun terlibat dalam kesuksesan dan pembangunan yang lebih maju ke depannya. Ada strategi-strategi pendidikan dalam menghadapi masa depan. Menghadapi masa depan yaitu yang pertama, mengedepankan model perencanaan pendidikan yang partisipatif, yang dimana peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, pemerintah berperan sebagai katalisator dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, penguatan fokus pendidikan. Yang keempat, pemanfaatan sumber-sumber luar atau edge searching, yaitu dari berita maupun apa yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan informasi. Di sini kita harus memanfaatkan teknologi dan informasi yang telah tersedia. Yang keenam, harus memperkuat kolaborasi dan memperluas jaringan kemitraan. Terakhir, menciptakan soft image pada masyarakat. Selain itu, dalam menghadapi masa depan, pendidik atau guru harus melatih peserta didik untuk menghasilkan 3 keterampilan. Yang pertama, keterampilan sosial, keterampilan komunikasi, terakhir, keterampilan penelitian. Untuk memenuhi 3 keterampilan tersebut, dan ada 3 pengetahuan yang perlu peserta didik ketahui dan harus dipelajari, dan guru harus juga melatih dan berlatih 3 keterampilan tersebut. Yaitu yang pertama, pengetahuan apa aja itu? Yang pertama itu pengetahuan sains, matematika, dan bahasa. Selanjutnya, peran-peran yang ada di satuan pendidikan untuk menghadapi masa depan. Yaitu yang pertama, peran guru. Peran guru hanya sebagai fasilitator dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, peserta didik. Peran peserta didik yaitu titik pusat dalam pembelajaran di kelas. Yang mana yang aktif dalam pembelajaran sebagai presentasi, riset, problem solver. Yang ketiga, materi pembelajaran. Sekarang harus bisa bergantung dengan informasi-informasi di luar yang ada di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.